fact, by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas. Hai, welcome back to Trichandra. Kali ini kita akan bahas tragedi besar yang lagi mengguncang dunia, gengs, yaitu kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Walaupun kebakaran di LA ini bukan kali pertama dan bukan juga kebakaran terbesar, tapi tragedi yang terjadi di tahun 2025 ini terasa lebih ngeri gitu. Ini bukan cuma soal api yang ngehancurin ribuan hektar lahan atau ribuan orang yang terpaksa ngungsi, tapi ini lebih creepy lagi, di mana ada konspirasi, drama politik, dan bahkan isu agama yang bikin semuanya makin khawatir. Dan di sini aku bakal kasih kalian semua detailnya dari awal kejadian sampai teori konspirasi yang beredar. Jadi, kebakaran ini mulai terjadi pada tanggal 9 Januari tahun 2025, tepatnya di pukul 2 pagi waktu setempat. Di situ, api mulai terlihat di daerah pegunungan Santa Monica di bagian utara Los Angeles. Dan di saat itu, pihak berwenang menduga kebakaran ini disebabkan oleh arus listrik yang terputus dan menyebabkan percikan api, yang akhirnya menyebar ke kawasan yang sangat kering. Ditambah lagi nih, dengan adanya angin kencang yang makin memperburuk keadaan. Tapi gengs, yang jadi masalahnya adalah kecepatan api yang nyebar gitu. Dan di sini dalam waktu beberapa jam aja, api udah nyebar ke hampir seluruh kawasan hutan di sekitaran Los Angeles. Bahkan sampai masuk ke area pemukiman. Ini bener-bener gila banget ya kan. Bayangin aja, dari yang cuma kelihatan kecil di pegunungan, tiba-tiba aja api nyambar ke rumah-rumah dan properti penting. Dan kejadian ini ngedistraksi banyak aktivitas di LA. Dan lebih dari 200.000 orang terpaksa ngungsi dalam waktu singkat gitu. Dan sebelumnya, kebakaran-kebakaran besar di LA itu emang udah sering terjadi gitu. Tapi yang satu ini beda banget, gengs. Kecepatan api yang sangat cepat, ditambah lagi dengan angin yang nyebarin api makin jauh. Dan hal itu ngebuat banyak orang itu makin panik. Dan pihak berwenang menyebut ini sebagai kebakaran hutan terbesar di dekade ini gitu. Nah, ada yang bilang nih, kalau kebakaran ini gak cuma soal cuaca dan faktor alam. Beberapa teori konspirasi bahkan muncul. Ada yang bilang kalau semua ini disengaja gitu. Dan beberapa pihak juga percaya jika ada tangan-tangan misterius di balik semua ini. Jadi gengs, kebakaran di LA ini udah jadi bencana besar yang ngancurin banyak banget kehidupan. Tapi yang lebih menarik adalah apa yang terjadi beberapa hari setelah kebakaran dimulai. Presiden Amerika yaitu Donald Trump ngasih pidato di sebuah acara besar yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Nah, pidato ini awalnya itu nggak ada yang nyangka bakal jadi kontroversial gitu. Kenapa? Karena dalam pidatonya Trump bilang bahwa Amerika itu harus dibersihkan dari segala hal yang nggak sesuai dengan nilai-nilai spiritual. Trump juga bilang kalau kebakaran yang terjadi ini adalah peringatan atas penurunan moral dan spiritual negara. Dan pernyataan ini langsung jadi perdebatan panas di mana-mana gitu. Banyak yang bilang dia itu seakan menyalahkan kebakaran tersebut sebagai hukuman dari Tuhan gitu. Ya karena negara ini dianggap udah jauh dari prinsip moral yang dia junjung gitu, gengs. Dan ini nih yang jadi pertanyaan besar gitu. Apakah pidato itu emang dimaksudkan untuk memanfaatkan situasi atau malah justru jadi bumerang buat Trump sendiri? Beberapa teori konspirasi ini bilang kalau dia sengaja mengaitkan kebakaran dengan masalah moral negara gitu. Ya buat ngeraih dukungan politik gitu kan. Tapi kan ya ujung-ujungnya malah bikin orang makin ragu gitu kan ya. Nah selain itu, di tahun 2019 lalu, Donald Trump juga pernah ngasih pidato yang cukup mengejutkan dunia. Dia bilang nih, Timur Tengah akan terlalap api, semuanya akan terbakar, dan itu bukan urusan kita. Dan kalimat ini sempat banyak orang mikir gitu, maksud dia tuh apaan gitu kan. Tapi ternyata ini bukan cuma sekedar pidato biasa. Banyak orang yang mulai mengaitkan pidato Trump dengan kebakaran yang sedang terjadi sekarang. Dan ada juga yang bilang ini menjadi senjata makan tuan karena omongannya gitu kan. Entahlah apakah ini cuma kebakaran biasa atau mungkin pernyataan Trump dulu itu malah jadi sebuah
ramalan. Selain pernyataan Trump yang dikaitkan dengan kejadian ini, ada juga satu hal yang nggak bisa dijelasin sama logika, gengs. Dimana adanya rumah yang tetap utuh di tengah lahan yang hancur lebur. Dan kalian pasti udah lihat kan gambar-gambar yang viral di internet gitu. Rumah-rumah di tengah kebakaran besar yang nggak kena api sama sekali gitu. Dan ini menjadi spekulasi gitu kan, gengs. Kenapa ada beberapa rumah yang tetap utuh, sementara di sekitarnya itu udah hancur lebur gitu. Sementara di sekelilingnya itu udah habis, udah kebakar. Di beberapa kasus rumahnya masih berdiri, sedangkan tanaman di sekitarnya itu udah jadi abu, gengs. Dan waktu aku lihat gambar-gambarnya ini, aku tuh langsung mikir gitu, ini aneh banget. Nah, ada yang percaya kalau kebakaran ini disebabkan oleh teknologi baru yang sengaja dipakai untuk menghancurkan atau melindungi tempat-tempat tertentu. Misalnya, laser berbasis satelit yang bisa memfokuskan energi panas ke titik-titik tertentu. Jadi bisa aja nih, rumah-rumah yang tetap utuh itu sengaja dilindungi oleh pihak-pihak yang punya akses ke teknologi semacam ini gitu, gengs. Yang lebih gila lagi, ada yang bilang kalau ini tuh bagian dari agenda besar, kayak ada yang mau ngehabisin daerah tertentu gitu ya, atau memaksa orang-orang pergi dari tempat itu. Ya mungkin aja ada alasan bisnis atau politik di balik semua ini. Ya jadi rumah-rumah yang selamat itu bisa jadi punya nilai lebih atau terhubung dengan pihak tertentu yang udah siap ngambil alih lahan tersebut gitu setelah kebakaran selesai. Ya ini tuh emang agak sedikit gila gitu kan, tapi aku juga nggak bilang kalau semua teori ini tuh bener gitu. Tapi ya apa yang kita lihat itu emang bener-bener nggak biasa ya kan. Emang terasa aneh gitu. Dikabarkan juga si apinya ini itu bisa loncat menyeberangi sungai. Dan secara logika itu nggak mungkin terjadi. Api itu nggak mungkin merambat melalui air. Ini kok bisa gitu. Yang ini kebakar dan ini juga kebakar gitu. Harusnya kan dia nggak lompatin sungai ini, kayak disengaja gitu kan, seolah-olah sengaja menciptakan kebakaran di tempat-tempat tertentu. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini gitu kan, yang ini enggak gitu. Ngeri nggak sih? Tapi tadi aku udah sempat bahas, ternyata kebakaran cepat meluas itu karena adanya angin. Dan nggak main-main nih gengs, angin yang terjadi di Los Angeles itu adalah angin Santa Ana yang diperkirakan memiliki kecepatan 110 km per jam. Jadi bener-bener kencang banget gitu, gengs. Dan mungkin aja fenomena api menyeberang sungai dikarenakan angin yang emang gede banget gitu. Terus konspirasi selanjutnya, ini tuh gimana ya? Ini kayak semacam azab Tuhan gitu ya. Dan kayak dibayar kontan gitu. Dan pasti kalian udah nggak asing lagi dengan acara Golden Globes. Di tahun 2025 ini, ada yang benar-benar bikin geger. Bukan cuma soal siapa yang menang dan kalah. Tapi yang satu ini, bikin semua orang ngeh jika ada kejadian yang dibilang menghina Tuhan. Dan 2 hari setelah itu, kebakaran besar melanda Los Angeles. Kebetulan atau emang ada hubungannya? Salah satu artis terkenal bernama Nikki Glaser mengatakan peringkat pertama ada Cast and Crew, lalu Mom, dan peringkat terbawah adalah Tuhan, yang kemudian ditertawai oleh para tamu undangan yang berada di sana. Alright, Cast and Crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Mungkin dia itu emang bikin lelucon gitu ya, tapi nggak pantas sih kan. Dan orang-orang percaya jika kejadian yang terjadi ini adalah hukuman dari seorang Nikki karena perkataannya. Ya mungkin aja ini hanya kebetulan, tapi kalau bisa jangan sampai bawa-bawa Tuhan ya gitu, apalagi dibuat lelucon gitu kan. Ya kita tuh harus melibatkan Tuhan dimanapun kita berada, tapi jangan dibuat kayak gitulah gitu kan. Padahal sebenarnya itu udah banyak banget bukti dimana orang yang emang sengaja menghina Tuhan itu benar-benar kena imbasnya. Contoh yang paling terkenal nih ya, dan kalian mungkin udah pada tahu tentang kisah Titanic tahun 1992, di mana si pembuat Titanic itu sendiri bilang bahkan Tuhan pun tidak mampu menenggelamkan kapal ini, katanya kayak begitu ya kan. Dan tidak lama setelah itu
Titanic tenggelam dalam pelayaran perdananya setelah menabrak gunung es. Dan pada saat itu banyak pro dan kontra, walaupun faktor utamanya adalah kecepatan kapal yang melaju terlalu tinggi gitu gengs. Ini kenapa jadi ngomongin Titanic ya kan? Oke, kita balik lagi lah. Jadi beberapa saksi itu melaporkan kejadian aneh yang sempat terjadi beberapa jam sebelum kebakaran melanda. Ada yang bilang nih, mereka mendengar suara-suara yang nggak bisa dijelasin. Dan mereka bilang suara-suara itu mirip dengan dengungan mesin. Atau kayak suara gemuruh jauh yang makin lama itu makin kencang. Tapi yang lebih bikin takut, suara itu terdengar dari langit, gengs. Mereka percaya jika ini ada hubungannya dengan teknologi canggih yang lagi dipakai untuk hal-hal tertentu. Nah, apalagi nih soal teori senjata energi terarah gitu, yang katanya bisa nyebarin api dari jarak jauh, bahkan tanpa api fisik yang terlihat. Dan suara-suara ini itu katanya nggak cuma didengerin sama orang-orang atau warga gitu. Dan beberapa petugas pemadam kebakaran itu ngaku mendengar hal yang sama. Beberapa orang bilang suara itu kayak tanda sebelum kejadian besar. Ya, semacam peringatan dari entah siapa atau apa gitu. Ada yang bilang suara itu emang datang dari langit. Dan ada juga yang mengatakan suara itu datang dari bawah tanah. Dan mereka mengaku semakin lama suara itu makin kuat gitu. Dan gak lama setelah itu kebakaran besar dimulai. Sebenarnya konspirasi kebakaran di Los Angeles itu banyak banget gengs, bener-bener banyak gitu. Karena ya memang aneh gitu kan. Terus ada juga video yang menyebar di mana terlihat bola-bola api itu berputar-putar di langit Los Angeles pada saat kebakaran terjadi. The whole entire hill's on fire. Holy shit. Wow. Banaspati bukan sih ya? Masa iya di Amerika ada banaspati ya? Mungkin aja sih, tapi kan emang melekat banget di Indonesia gitu. Ini bener-bener sesuatu yang sangat membingungkan. Apa itu hanya penglihatan kita aja atau saking gedenya api gitu ya, sampai berbentuk bola-bola gitu. Ya itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Dan kalian juga pasti bertanya-tanya ini kan, apa mungkin ini semua itu ada hubungannya gitu? Kenapa kebakaran itu dimulai setelah adanya suara-suara itu terdengar? Apa mungkin ada teknologi tersembunyi yang jadi pemicu kebakaran gitu? Apa suara-suara itu benar-benar peringatan atau cuma ilusi? Pasti nih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kalian gitu ya, termasuk aku. Apa semua ini hanya kebetulan atau ya emang ada kaitannya dengan sebuah perencanaan? Kita semua gak ada yang tahu. So, teori konspirasi ini emang seru banget buat diomongin, tapi aku sendiri juga gak bisa menyimpulkan kalau semua ini tuh bener gitu. Ya, kita berdoa aja lah, semoga ada hikmah di balik semua ini. Gengs, kebakaran yang melanda Los Angeles ini bener-bener bikin kita semua terhanya sebuah tragedi yang bukan cuma ninggalin luka fisik, tapi juga mental. Membuat banyak orang di sana, rumah mereka, harta mereka, bahkan nyawa mereka hilang dalam sekejap. Dan tidak bisa dipungkiri betapa kecilnya manusia di hadapan alam. Apapun yang jadi alasannya, entah itu kelalaian, perubahan iklim, atau mungkin hal-hal yang lebih dalam dari itu. Kita semua punya tanggung jawab buat peduli. Karena kebakaran ini bukan cuma masalah LA atau California. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita menghargai bumi yang jadi rumah kita bareng-bareng gitu. Oke geng, sekian dulu di videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Stay safe, jangan lupa untuk selalu jaga diri, jaga lingkungan, dan yang paling penting, jaga hati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.